Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masitoh dari Akuntansi Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 10, yaitu pengujian data kuesioner primer. Ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi adalah X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut: analisis regresi linear berganda, pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwonto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Analisis regresi linear berganda, di sini ada rumusnya. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah error atau standar errornya. Di sini ada keterangannya, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, yang A itu nilai konstanta, yang B1 itu koefisien variabel X1, B2 itu koefisien variabel X2, X1 itu kemandirian belajar, X2 itu motivasi berprestasi, E sama dengan error atau variabel pengganggu. Di sini ada bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini ada kemandirian belajar X1, motivasi berprestasi X2, terus praktikum aplikasi software SPSS. Di sini tuh saling berhubungan, keterangannya itu pengaruh secara parsial, pengaruh secara simultan. Pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusan. Di sini ada rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi, yaitu yang pertama H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 atau hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya, konstantanya itu sama dengan 0,05. Di sini ada rumus mencari nilai F tabel. Rumus uji statistik F atau uji simultan dalam analisis regresi F tabel sama dengan yaitu K titik koma N kurang K tutup kurung, keterangannya itu N itu jumlah sampel yang digunakan, terus yang kedua itu K jumlah variabel independen, terus tingkat kepercayaan penelitiannya itu konstantanya itu 0,05. Di sini ada pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Di sini jika nilai
F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Di sini berdasarkan nilai signifikannya hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Di sini lihat pada tabel ANOVA pada kolom DF-nya pada baris residual dan kolom F pada baris regression. Kalau signifikan lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikan. Pengaruh parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau berpisah atau satu sama lain terhadap variabel Y. Di sini pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis, penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu konstantanya sama, yaitu 0,05. Di sini ada rumus mencari nilai T tabel, rumus uji statistik atau uji T parsial dalam analisis regresi. T tabel konstanta dibagi 2, N kurang K kurang 1 atau degree of freedom residual. Keterangannya, A itu tingkat kepercayaan penelitian atau konstantanya itu 0,05, N-nya itu jumlah sampel yang digunakan, K-nya itu jumlah variabel independen, degree of freedom residual itu derajat kebebasan nilai residual. Di sini ada pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Yang pertama itu, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Di sini berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS-nya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Di sini lihat pada tabel koefisien pada kolom T. Untuk signifikannya, lihat pada tabel koefisien pada kolom signifikan. Untuk mereview dalam pengambilan keputusan manakah keputusan yang lebih akurat? Apakah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel atau berdasarkan pada nilai signifikan hasil output SPSS-nya? Di sini ada uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Di sini ada pengambilan keputusan ya. Lihat pada tabel model summary pada kolom R-square dan adjusted R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Uji koefisien
determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel dependen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square bernilai positif. Notnya, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat berpengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Terima kasih. Saya di sini mau lanjut aja untuk pengujian yang pertama itu regresi linear berganda. Kita langsung uji ke SPSS. Data-datanya udah ada, kita klik analyze. Pilih yang regression. Kita klik yang linear. Prestasi praktikum dimasukkan ke dependen. Kemandirian belajar dimasukkan ke independen. Motivasi berprestasi dimasukkan ke independen. Baru kita ke statistik, checklist yang collinearity diagnostics sama covariance metric. Continue, klik OK. Nah, outputnya sudah keluar. Untuk menentukan persamaan regresi linear berganda, kita lihat dari tabel koefisiennya. Di sini outputnya itu kita menentukan persamaan regresi linear berganda di koefisien. Sebelumnya kita lihat rumus di PPT slide 4. Nah, di sini kan persamaan regresi penelitian ini adalah Y konstanta ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah standar error mean-nya. Di sini kan nilai konstanta di underdice-nya itu 7,784. Beta satunya itu atau X satunya itu dia 0,372. Terus beta 2 atau X2 nya itu tetap sama dengan itu dia 0,557. Ya errornya atau standar error itu 1,390. Setelah saya mendapatkan nilai-nilai, kita bisa menganalisis. Tadi kan nilai konstantanya itu 7,784 yang menandakan variabel kemandirian belajar atau motivasi dianggap konstan, yang artinya semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, itu akan semakin mempengaruhi variabel Y atau prestasi aplikasi SPSS. Nah, untuk kemandirian belajar kita dapat beta 1 itu dia 0,372. Dapat disimpulkan variabel kemandirian belajar ini menandakan pengaruh pada prestasi praktikum SPSS itu sebesar 0,372 yang berpola positif, yaitu semakin tinggi nilai kemandirian belajar, semakin tinggi pula prestasi praktikum SPSS pada SPSS. Nah,
Selanjutnya dari tabel motivasi berprestasi B2 itu 0,557 sama seperti data tadi, yaitu semakin tinggi nilai motivasi berprestasi, semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Dan terakhir ada standar errornya yaitu 1,390. Nilai ini menandakan adanya pengganggu. Nah, selain dari kemandirian belajar dan motivasi berprestasi yang mempengaruhi ada juga pengaruh dari lain yaitu sebesar 1,390. Selanjutnya saya melakukan pengujian simultan. Baca hipotesis dan pengujian simultan. Nah, di sini kan ada hipotesis ya. Saya ingin bacain dulu. H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, H1-nya itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu sama 0,05. Untuk mengambil keputusan, fokus di tabel ANOVA-nya. Nah, kita menggunakan F-hitung, F-tabel. F-hitungnya itu kan 99,450 ya. Terus kita lihat di F-tabelnya. Sebelum itu rumusnya itu kan, kita lihat rumusnya dulu. Rumusnya itu kan ada K, titik koma N dikurang K, yang berarti dia K-nya itu 171 itu jumlah variabel K-nya itu jumlah variabel independen dan N-nya itu jumlah sampel yang digunakan. Nah, tadi tuh yang K itu N dulu. N-nya itu kan jumlahnya 171 ya, N-nya. K-nya itu ada 2, kayak motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Maka dikurang itu hasilnya jadi 169 dan degree of freedom itu 2. Nah, untuk kita lihat F-tabelnya itu kita menggunakan jumlahnya tadi 169 dan degree of freedom-nya itu 2. Kita lihat di bawah 169. Nah, di degree of freedom 2. Jadi itu dia 3,05 dan dibandingkan nilai yang tadi itu 99,450, berarti F hitung lebih besar dari F tabelnya. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait atau motivasi berprestasi dan kemandirian belajar berpengaruh atau mempengaruhi dependent variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu kita lihat nilai signifikannya. Di situ kan ada 0,000 kurang dari 0,05. Maka variabel bebas atau motivasi kemandirian itu mempengaruhi variabel dependent prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kita lihat nih tadi
di PPT-nya. Nah, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, yang nilai signifikan kan tadi dia kurang ya, berarti dia jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, jika sudah, berarti hipotesisnya yang kita ambil H0 ditolak dan H1 itu diterima. Nah, itu udah ada. Variabel ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Lanjut kita pengujian parsial. Kita lihat di tabel koefisien. Dia berbeda dengan uji simultan. Kalau uji parsial ini secara terpisah sendiri. Di mana uji hipotesa itu masih sama kayak simultan, yaitu jika H0 diterima maka tidak berpengaruh, H1 diterima maka berpengaruh. Langsung menentukan menggunakan T tabel, T hitung kemandiriannya itu kan 5,648. Lanjut kita ke rumus T tabela dulu. Nah, rumusnya itu kan tadi konsata dibagi 2, titik koma N kurang K kurang 1 atau degree of freedom residual. Di sini kan tadi 169 ya. N kurang K itu 169 dikurang lagi 1, maka dia hasilnya 168. Alfanya itu 0,05 dan dibagi 2 menjadi 0,025. Kita ke F tabel, tabel T hitungnya. Di sini menggunakan 168 dan itunya degree of freedom itu 0,25. Nah, 168. Berarti dia nilai itu 1,97419. Yang artinya T tabel lebih kecil dari T hitung, maka variabel bebas atau kemandirian belajar mempengaruhi prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nih, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Kita lihat nilai. Nilai T hitungnya. T hitungnya itu kan motivasi berprestasinya itu 8,882 dibandingkan 1,974. Tunjukin. 974 lebih besar T hitung daripada T tabel, maka sama. Kita juga habis itu kita juga bisa mengambil keputusan melalui nilai signifikan. Signifikan itu kan 0,00 yang artinya kurang dari 0,05, maka dia sama mempengaruhi variabel prestasi praktikum. Sama motivasi dan motivasi berprestasinya juga sama nilainya. Berarti hipotesisnya itu H1 diterima dan H0 ditolak. Kita ke PPT. Nah, jika H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y.
Pengujian terakhir yaitu determinasi R-square. Kita lihat output tabel model summary di R-square. Nah, itu kan di R-square itu dia 0,542, terus adjusted R-square-nya itu 0,537. R-square sudah mendekati angka 1. Jika sudah mendekati angka 1, maka itu semakin kuat mempengaruhi variabel dependennya. Untuk koefisien determinasi di persentasekan berarti dia 54,2%, berarti sisanya itu kan 45,8%. Nah, 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk adjusted square-nya itu ini bernilai positif. Maka itu mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya itu dia negatif, tidak mempengaruhi dependen. Maka dapat disimpulkan melalui dari ketiga uji itu, bentuk itu parsial, simultan, dan koefisien determinasi sama mempengaruhi atau variabel motivasi berprestasi kemandirian mempengaruhi variabel dependen atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.